Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan mesin inferensi. Apa itu mesin inferensi? Ini adalah pokok bahasan di pertemuan ini. Jadi mesin inferensi dikatakan di sini adalah proses yang digunakan sistem untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang telah diketahui. Jadi ini tuh tujuan dari mesin inferensi. Jadi pada sistem bakar, bagaimana caranya memperoleh informasi baru? Jadi misal pada sistem bakar sudah terdapat rule-rule yang ditentukan oleh pakar, jadi aturan-aturan keputusan, aturan-aturan untuk pengambilan keputusan pada sistem bakar. Dengan adanya mesin inferensi, kita dapat membuat suatu aturan-aturan baru atau pengetahuan baru dari kasus-kasus yang baru. Jadi inferensi juga dapat digunakan untuk proses penarikan kesimpulan bahwa apakah dugaan kita atau dugaan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau yang ditunjukkan atau dicari oleh mesin inferensi. Maksudnya informasi baru itu ya ketika ada rule, terus ada rule sudah diketahui yang dibuat oleh pakar, lalu kita ingin menguji ketika fakta-fakta atau kriteria-kriteria itu adalah kriteria kombinasi baru. Apakah hasilnya gitu. Nah, itu akan menghasilkan suatu rule baru atau Nah, di sistem takar ya proses inferensi itu disebut dengan inferensi engine yang akan kita bahas pada pertemuan atau kesempatan kali ini. Fungsi inferensi memberikan pertanyaan kepada user, ya jadi fakta-fakta apa yang dialami atau oleh si user. Misal dalam sini adalah COVID gitu kan. Terus gejala-gejalanya kan biasanya ada cuma 3, misal demam, terus batuk, sesak napas. Terus ada gejala lain, misal bukan hanya yang ada 3 itu, bukan 3 gejala itu. Ruam-ruam di kaki atau memar atau pusing, itu enggak cuma demam atau batuk dan sesak napas, tapi ada demam juga. Misal apakah keputusannya gitu jika pusing dan misal demam gitu, apakah COVID atau bukan gitu. Menambahkan fakta baru dari suatu rule-nya. Ketika ada suatu fakta yang diinputkan oleh user itu tidak ada di knowledge base, jadi knowledge base adalah kumpulan dari rule atau pengetahuan yang dimiliki user yang telah disisipkan pada suatu sistem komputer. Macam-macam inferensi itu ada forward chaining dan backward chaining. Ya, untuk forward chaining adalah penelusuran informasi berdasarkan dari fakta-fakta baru menuju setelah fakta langsung menuju ke tujuan atau goal atau kesimpulan. Sedangkan urut balik adalah kebalikan dari itu, dari goal dulu lalu ke data atau ke fakta-faktanya gitu. Runut maju. Teknik pencarian dimulai dengan fakta yang diketahui. Jadi kita punya fakta atau kriteria, lalu kecocokan dengan rule. Rule itu kan biasanya dengan if, lalu then. Jadi if adalah faktanya, then itu adalah konklusi atau goal dari suatu rule. Bila ada fakta yang cocok dengan if, maka rule tersebut dieksekusi. Ya, jadi ketika ada fakta yang diinputkan oleh user pada suatu rule, maka si rule itu dieksekusi atau dijalankan. Bisa dibilang runut maju itu adalah data driven. Jadi proses penelusuran pengetahuan
yang berasal dari data, sedangkan nanti mungkin backward chaining bukan dari data atau bukan data driven gitu. Misal ini adalah kasus pembelian HP Xiaomi dan HP Apple atau HP Samsung. Ini bukan promosi, jadi ini sekedar pengetahuan saja. Jadi ada suatu variabel, jadi variabel yang gunakan atau fakta-fakta dalam hal ini ada A, B, C sampai G. Jadi A dan B itu terkait dengan kepemilikan uang, terus C itu adalah terkait dengan kriteria HP-nya itu bagus kameranya, D itu adalah yang prosesornya cepat. Lalu E itu adalah keputusan untuk membeli Samsung, F itu membeli Apple atau membeli yang Xiaomi, seperti itu. Diasumsikan misal kita adalah si user atau pembeli memiliki uang 2 juta, yang berarti 2 juta itu adalah variabel A, ingin memiliki handphone yang prosesornya bagus. Prosesornya bagus itu adalah yang D atau prosesornya cepat lah. Apakah tepat jika membeli merek Xiaomi gitu kan? Bagaimana cara kerja si forward chaining ini? Dan ini adalah rule, jadi kita telah memiliki rule ini bisa asumsikan berasal dari pakar atau yang biasanya review terkait dengan pemilihan handphone. Misal kita punya budget segini nih, keputusannya apa gitu kan. Ini ada rule pertama, itu if pembeli membawa uang Rp 2 juta dan ingin memilih handphone yang kameranya bagus, maka dia membeli merek Samsung gitu. Nah itu contoh rule-nya sampai 5. Jadi terakhir itu if pembeli ingin memilih handphone yang merasa cepat, maka dia memilih Xiaomi. Nah ini adalah simplification ya. Jadi sebuah proses penyederhanaan dari rule. Ada 5 ya sama, ya mau diganti dengan variabel tadi gitu. Algoritmenya atau urutan untuk melakukan forward chaining, penerusan informasi dengan forward chaining, yaitu kumpulkan rule yang terdapat fakta. Jadi kan fakta yang kita miliki adalah A dan D. Jadi kita punya A dan D. Kumpulkan rule yang memiliki A dan D. Yaitu rule 1, 2, 3. Rule 1, 2, 3 dan rule yang 5. Ini adalah yang memiliki fakta. Kita tulis saja R1, R2, R3, R5. Jika semua fakta terpenuhi pada suatu rule, simpan pada kesimpulan. Jadi simpan pada kesimpulan itu adalah sebagai suatu fakta baru gitu. Nah, setelah kita dapat fakta baru, maka tambahkan fakta baru yang tadinya hanya A dan D, maka kita buat tambahkan atau fakta baru yang baru kita dapat. Nah ini prosesnya. Jadi kita menggunakan metode Q atau antrian, di mana antrian ada faktanya yaitu A dan D. Itu A itu uang 2 juta dan D itu adalah prosesornya cepat. Jadi kita buat ini antrian yang kita rule yang kita dapat. Ada antrian R1, R2, R3, R5, yaitu ada rule gitu kan. Kita akan mengasumsi berdasarkan rule pertama yang kita dapat. Rule pertama yang kita dapat adalah R1, R2, R3. Karena prinsip Q adalah first in, first out. Jadi yang masuk pertama adalah yang keluar, atau yang datang pertama yang dieksekusi terlebih dahulu. Dalam hal ini maka yang pertama dieksekusi adalah 1. Di rule 1 apakah AD, apakah fakta A dan fakta D ada gitu kan. Ada tapi hanya A saja gitu kan.
sedangkan D-nya enggak, maka tidak bisa dijadikan suatu kesimpulan di sini. Karena yang dapat dijadikan kesimpulan adalah yang memenuhi keduanya. Karena di sini adalah A dan D. Beda ketika A or C, maka ketika fakta A di sini, maka di sini kan A dan D ya, tapi menggunakan or, jadi kita bisa pilih salah satunya. Bisa ditarik kesimpulan bahwa misal kesimpulannya adalah E, maka E jadi fakta baru gitu. Terus karena nggak ada, maka kita hapus atau kita eksekusi Q atau rule selanjutnya. Itu ada R2 apakah ada A dan D gitu kan. Enggak, tidak ada, hanya ada D saja. Jadi tidak bisa dijadikan kesimpulan atau fakta baru. Terus yang R3, di R3 cuma D aja. R5 di rule-nya adalah if D maka G. Jadi ketika hanya ada D saja, if D, pokoknya ketika walaupun A gak ada, karena di aturan di sini gak ada A, jadi if D maka G gitu kan. Ketika kita punya D aja, maka udah ada kesimpulannya, yaitu G, maka G adalah suatu fakta atau kesimpulan dalam hal ini. Ini tidak ada aturan yang sesuai lagi, maka hasilnya adalah ini, yaitu hasil terakhir dari kesimpulan ini. Mungkin itu. Kita coba aja dulu. Jadi kita cobakan bagaimana kita cobakan pada suatu pemrograman. Misal kita buat A itu D itu berapa tadi? Prosesor cepat. Lalu kita gunakan if. Jadi apakah ketika kita mempunyai variabel tapi variabel digunakan cuma satu di if, apa hasilnya gitu? Kondisinya adalah ketika A sama dengan 2 juta, print Xiaomi running Xiaomi. Nah, kita lihat di sini di bawah, maka ada hasilnya Xiaomi. Karena kita hanya membutuhkan satu variabel saja untuk menentukan apakah kita harus memilih Xiaomi atau benar. Jadi hipotesis awal kita yang apakah benar ketika uang kita 2 juta dan prosesornya cepat, apakah memilih Xiaomi? Ya, benar pada aturan kelima. Jadi ketika kita punya uang 2 juta, apapun kondisinya gitu kan, ketika di aturan 5, maka akan menyarankan untuk atau memberikan kesimpulan bahwa Xiaomi lah yang tepat untuk dibeli. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.